Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semuanya. Pastinya kita terus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya sehingga Media Talk boleh terlaksana di siang hari ini dengan topik terkait dengan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan turunan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai kejahatan yang sifatnya graviola delicta atau kejahatan yang luar biasa. Dari prolog pembuka yang telah disampaikan oleh Ibu Asti tadi menyampaikan bahwa dari 10 menjadi 7 peraturan pelaksana yang disepakati bersama. Salah satu publik berharap bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi pelindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan korban kekerasan, baik itu lembaga atau pusat pelayanan terpadu dan unit pelaksana teknis maupun koordinasi, dan sampai sejauh mana sih progres yang telah dilakukan oleh pengampu. Dalam hal ini, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Ibu Ratna Susianawati, SHMH, dan Panahar SHMH sebagai Deputi Bidang Perlindungan Hak, Deputi Perlindungan Khusus Anak. Untuk mengawali media talk kita di siang hari ini, saya mempersilahkan terlebih dahulu kepada Panahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak, untuk menyampaikan sejauh mana progres dari turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 sebagai kejahatan luar biasa dalam melaksanakan apa yang didelegasikan sesuai dengan tanggung jawab yang mesti diselesaikan, karena tanpa terasa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam B06 yang harus dituangkan di dalam pertanggungjawaban penyusunan regulasi kebijakan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui PPHN. Di sisi lain juga publik sedang menunggu bagaimana sih progres dari regulasi turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk itu, kepada yang saya hormati Pak Nahar, SHMH, sebagai Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak untuk menyampaikan paparan yang pertama. Disilakan, Pak. Terima kasih Bu Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kita hormati Bu Deputi PHP yang juga hadir nanti eh, menyampaikan juga apa yang sudah sama-sama kita lakukan. Lalu kemudian terima kasih Bu Karo Humas yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Mungkin agar tidak terlalu banyak mengulang, ada beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar ya. Nanti uh, bisa dilengkapi oleh Bu Deputi PHP. Kalau diizinkan, saya bisa share screen ya. Boleh, Pak. Kalau ya, iya. Jadi bahwa oke, iya. Jadi eh, ada beberapa saja yang ingin kita coba review kembali tentang apa ya, proses penyusunan rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang TPKS. Jadi ketika tadi Bu Karo sudah mengantarkan, maka langsung saja kita tentu merujuk ke pasal 91 gitu ya, Undang-Undang 12 tahun 2022. Jadi ada catatan ini, pasal 91 itu bahwa 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan ini peraturan pelaksananya sudah harus
ditetapkan gitu ya. Jadi artinya batas akhirnya 9 Mei 2024. Lalu kemudian pemerintah pusat, nah Kementerian PPA itu melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada DPR. Nah, 3 tahun. Nah, jadi artinya 9 Mei 2025. Lalu kemudian apakah peraturan pelaksana ini belum selesai, kemudian undang-undang ini masih ada pertanyaan gitu ya. Sudah berlaku belum? Nah, pasal 92 itu sebenarnya sudah eh, apa? Oh, sorry, pasal 93 sudah menjelaskan ya bahwa undang-undang ini sudah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tanggal diundangkan itu ya 9 Mei 2022. Nah, terus kemudian catatannya adalah bahwa di Undang-Undang 12 2022 itu ada dua jenis TPKS gitu. TPKS yang diatur khusus di Undang-Undang 12 2022, ada TPKS lain yang diatur dalam undang-undang lain gitu ya. Nah, pasal 92 menegaskan eh, tetap dinyatakan tetap berlaku gitu. Jadi ada di Undang-Undang TPPU, ada undang di TPPO, KDRT dan lain-lain itu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Jadi rumus ini yang kita pakai sehingga hari ini misalnya Polres Lombok Timur juga sudah misalnya menyertakan Undang-Undang 12 tahun 2022 di samping misalnya memproses kasus dugaan persetubuhan dengan menggunakan Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang persetubuhan ya, terkait dengan pasal 81 terkait dengan persetubuhan dan uh, tentu persetubuhan pencabulan terhadap anak itu masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan sosial, kekerasan seksual lainnya. Jadi ini yang tentu wajar kalau seandainya masyarakat dan kita semua eh, teman-teman media eh, ini terus kita pantau bersama. Di samping juga eh, bahwa ini menjadi penting karena ada beberapa klausul yang ketika ini belum selesai maka masih eh, harus menunggu gitu ya. Tapi bukan berarti undang-undangnya belum berlaku. Jadi sekali lagi ini penegasan bahwa undang-undang ini sudah berlaku sejak 9 Mei 2022 dengan catatan. Catatannya adalah eh, misalnya ada beberapa yang kemudian harus diatur dalam peraturan pelaksana dalam bentuk per PP maupun Perpres. Nah, lanjut saja. Jadi ini lanjut saja ya. Jadi ini nanti Bu Deputi bisa sedikit menggambarkan tentang sejarahnya, tapi saya pikir ini sudah sering disampaikan. Nah, mereview kembali bahwa Undang-Undang 12 2022 itu ada 10 pasal yang memandatkan untuk dibuat peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana itu dalam bentuk PP. Ya. Jadi ada 5 pasal yang memandatkan PP, ada 5 pasal yang memandatkan Perpres. Ini sering disampaikan. Lalu kemudian dalam pelaksanaannya ini terus bergerak ya, waktu terus bergerak. Artinya bahwa kami perlu sampaikan nanti dengan Bu Ratna juga bisa saling menguatkan bahwa upaya untuk menyelesaikan, untuk menyusun peraturan pelaksana itu bukan berarti baru dilaksanakan di tahun 2003 gitu ya. Jadi 2022 tahun 2022 itu sudah dilakukan. Bahkan melalui proses izin prakarsa ada dua dan beberapa eh, peraturan yang sudah siap maju ya diproses melalui prosedur izin prakarsa. Eh, Namun karena alasan pertimbangan agar efektif dan efisien dalam apa penyelesaiannya, maka direkomendasikan untuk
menyelesaikan melalui program penyusunan. Jadi ada pilihannya menyelesaikan dalam bentuk izin prakarsa, lalu kemudian ada yang menggunakan mekanisme program penyusunan. Nah, di tahun 2022 muncullah Kepres gitu ya. Ada dua eh, ada dua Kepres, yaitu 25 dan 26 gitu ya. Jadi dua aturan presiden itu menetapkan. Jadi dari 10 pasal yang memandatkan itu menjadi 7 gitu ya. Dan ini sejalan dengan eh, hasil hasil apa penggodogan dari semua proses yang sudah dilakukan sebelumnya oleh kementerian dan lembaga. Jadi antara kesepakatan yang telah dibuat oleh kementerian lembaga yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini eh, sejalan dengan yang kemudian ditetapkan melalui Kepres 25 dan 2006. Kepres 25 program penyusunan tentang PP, peraturan pemerintah. Kepres 26 itu terkait dengan eh, tentang Perpres gitu ya. Proksun Perpres 2023 ya. Jadi ini Kepresnya 2002, ya, jadi artinya nomor 25 tahun 2022, nomor 26 tahun 2022 tentang Proksun tahun 2023. Nah, dari tujuh eh, rencana penyusunan peraturan pelaksana itu kemudian ada beberapa pertimbangan yang kemudian disesuaikan gitu ya, disesuaikan. Di antaranya adalah bahwa ada eh, penggabungan mandat-mandat gitu ya. Jadi dari 10 pasal yang memberikan mandat untuk dibuat peraturan pelaksananya, eh, kemudian itu ada penggabungan-penggabungan. Nah, hasil karena sudah keluar Kepres, maka kemudian proses penyusunannya kita mengacu pada dua Kepres ini ya. Kepres 25 dan Kepres 26. Dan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, tentu kami di Deputi PKA, PHP, dan Biro Hukum sama-sama untuk menyiapkan dan menyelesaikan proses ini gitu ya. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita kembali, maka ada 3 peraturan pemerintah yang eh, perlu segera disusun yang dengan batas tadi ya, tanggal 9 Mei 2024. PP itu adalah tentang dana bantuan korban tindak pidana kekerasan seksual. Itu yang pertama. Lalu kemudian PP tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS. Yang dana bantuan korban tadi yang anu ya, yang mengawal adalah kementerian lembaga yang diberikan eh, mandat untuk menyelesaikan, Kementerian Hukum dan HAM, ya tentu dengan kementerian lembaga lainnya. Lalu kemudian untuk yang kedua PP tentang pencegahan TPKS. Nah ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Eh, Lebih spesifik nanti ada di tempat Bu Deputi di Deputi PHP. Lalu kemudian yang ketiga itu PP tentang koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan. Ya, ini di kami eh, di Deputi PKA. Ya, ketiga-tiganya tentu meskipun dalam Kepres sudah ditetapkan kementerian mana, tetapi dalam prosesnya eh, KPPA, eh, lalu kemudian Kemenhukam, dan kementerian lembaga lain yang terkait dengan TPKS ini eh, melaksanakan tugas-tugas penyelesaiannya. Karena dalam proses program penyusunan tentu penyelesaiannya harus melalui tim panitia antar kementerian. Eh, Nah, ini yang sedang berproses. 3 PP
ya dari lima yang dimandat, 5 pasal yang memandatkan PP itu kemudian menjadi 3 eh, PP RPP yang sedang disusun. Nah, lalu kemudian untuk yang Perpres yang memandatkan Perpres, maka Perpres yang pertama tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu pelindungan perempuan dan anak di pusat. Nah, ini KPPA. Lalu kemudian Perpres tentang UPTD PPA, KPPA juga. Lalu kemudian tentang kebijakan nasional. Nah, ini juga KPPA. Nah, yang terakhir, nah ini Perpres ini 4 ya, dari 5 pasal yang memandatkan Perpres menjadi 4 Perpres. Eh, yang keempat yaitu Perpres tentang penyelenggaraan diklat terpadu bagi APH, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Jadi eh, ini untuk menyegarkan eh, kita kembali bahwa di program penyusunan melalui mandat Kepres 25 dan 26 ada 7 peraturan pelaksana yang harus diselesaikan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang 12 tahun 2022. Selanjutnya, nah ini nanti kami izin Bu Deputi untuk menyampaikan beberapa progres tentang yang sudah dilakukan. Jadi eh, di antara beberapa Perpres PP yang sudah dilakukan adalah bahwa Perpres yang pertama tentang kebijakan nasional pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual ini tentu ini sebagai acuan KL ya, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan masyarakat dalam rangka melaksanakan pemberantasan TPKS. Posisinya pembahasannya sudah sampai ke tingkat pembahasan keempat yang sudah dilakukan eh, antar kementerian lembaga oleh tim yang sudah ditetapkan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua, PP tentang koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban TPKS. Ini PP ini eh, sebagai acuan penyelenggaraan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan. Nah, PP ini tentu punya kekhasan. Jadi kekhasan dari lahirnya Undang-Undang 12 tahun 2022, di mana 4 lembaga negara berhimpun untuk melaksanakan tugasnya sudah di masing-masing lembaga sudah punya tugas, tetapi oleh undang-undang ini diberikan tugas tambahan untuk melakukan khususnya di pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban TPKS. Nanti mekanismenya seperti apa, lalu kemudian apa yang dipantau, ini dalam proses penyelesaian sudah diselesaikan gitu ya. Meskipun nanti ada beberapa catatan tentang misalnya ada kasus-kasus yang sifatnya sangat sistemik yang masuk kategori yang tadi Bu Ice sampaikan ya, kejahatan luar biasa gitu ya. Lalu kemudian yang sifatnya politis gitu ya. Nah, ini tinggal ini yang perlu dipastikan karena ada beberapa kasus yang kita hadapi itu sering eh, apa penyelesaiannya sangat lama gitu ya. Karena dipengaruhi beberapa faktor yang kita berharap sejak undang-undang ini disahkan, diundangkan dan berlaku itu tidak lagi ditemukan kasus-kasus seperti itu. Jadi ini 2 yang kami kawal di Deputi PKA. Tambahannya kebetulan Bu Deputi memberikan tugas tambahan untuk juga memantau penyelesaian yang tadi PP tentang bantuan korban tindak pidana kekerasan seksual. Ini disiapkan oleh LPSK dan Kemenhukam. Kami terus memantau dan mendampingi terus dalam proses penyelesaian ini.
saat ini sama dengan PP tentang eh, ini RPRPres ya, RPRPres tentang diklat terpadu bagi aparat penegak hukum. Eh, Nah, ini dua-duanya sama. Dua-duanya sama, tetapi belum masuk ke tahap penyusunan di panitia antar kementerian. Jadi Kemenhugam melakukan diskusi-diskusi yang pada tingkat pembahasan itu sebetulnya sudah selesai gitu ya. Selesai. Contoh misalnya terkait dengan draft RPRPres tentang diklat itu kemarin di terakhir seluruh pasal yang dibuat draftnya itu sudah disepakati oleh kementerian lembaga sehingga proses formalnya mudah-mudahan sudah tidak ada hambatan lagi dan ini menjadi apa strategi juga untuk mempercepat penyelesaian dari waktu yang sudah diberikan kepada lembaga yang ditunjuk sebagai pemerakarsa untuk dapat menyelesaikan eh, peraturan-peraturan tersebut. Selanjutnya ini ada di eh, Kepres itu misalnya dana bantuan korban itu nanti apa, akan mengatur apa saja. Nah, ini ada di Kepres itu. Jadi sudah dimandatkan dan ini apa poin ini difokuskan untuk dapat diselesaikan. Nah, eh, ya ini beberapa substansi dari yang diatur. Termasuk juga misalnya nanti Bu Ratna ini yang menjadi bagian Bu Ratna. Lalu kemudian ada beberapa catatan yang tadi saya sudah sampaikan. Lalu kemudian juga ini nanti di Bu Ratna akan menjelaskan. Lalu kemudian terkait dengan kebijakan ini tinggal menunggu soal strategi dan apa indikator-indikator yang akan nanti melengkapi dari Perpres kebijakan. Jadi secara keseluruhan bahwa 7 eh, rancangan rancangan dari PP dan Perpres ini eh, sudah dilaksanakan. Targetnya bahwa bulan Juni ini sudah ada proses-proses jadi ke tahap berikutnya. Jadi tahap berikutnya itu misalnya bahwa perumusan atau penyusunan antar kementerian lembaga itu sudah selesai sehingga nanti proses misalnya praharmonisasi lalu kemudian pelaksanaan harmonisasi terus kemudian pengusulan ke presiden itu bisa uh, dilanjutkan setelah proses ini selesai. Jadi secara substansi ini sudah melalui proses diskusi untuk lebih menjelaskan kembali misalnya di apa yang sudah dilakukan oleh apa KPPA khususnya di Deputi PHP kami mohon Bu Deputi untuk dapat melanjutkan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nahar atas paparannya kepada teman-teman jurnalis. Selanjutnya kepada Ibu Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Ibu Ratna Susyanawati SHMH, untuk menyampaikan paparan terkait dengan progres turunan atau delegasi Undang-Undang TPKS yang tidak terasa sudah setahun lebih sejak dituangkan di dalam Lembaran Negara 9 Mei 2022. Untuk itu waktu saya serahkan kepada Bu Ratna. Terima kasih Bu Karo, Bu Ica Margaret, SHMH yang hari ini mengantarkan proses diskusi kita dengan teman-teman insan media. Yang saya hormati tentunya Bapak Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Bu Karo, teman-teman media, dan teman-teman di jajaran Biro HH, khususnya dari Humas. Terima kasih banyak, ini menjadi kesempatan yang kesekian kali, mungkin kita diskusi dengan teman-teman teman-teman media. Hari ini kita secara
rutin menyampaikan terkait dengan progres dari apa yang menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, utamanya terkait dengan akselerasi percepatan dari aturan-aturan turunannya. Mungkin tadi sudah sangat banyak dan komprehensif disampaikan oleh Pak Deputi. Ada beberapa hal tampilan dari materi hari ini yang mungkin sama, tetapi saya hanya ingin menambahkan saja hal-hal yang tadi mungkin belum tersampaikan oleh Pak Deputi, karena sesungguhnya proses-proses ini yang kita lakukan adalah sama dari 7 aturan turunan yang ada di Undang-Undang TPKS yang terdiri dari 3 PP dan 4 Perpres. Tentunya ini semua memiliki keterkaitan, memiliki benang merah satu sama lain, dan secara sisi substansi, secara proses, tentunya juga tahapan-tahapannya pun sama. Hanya saja dinamika yang memang kemudian terus bergulir, kita juga mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pihak tentunya dalam proses penyusunan sebuah peraturan, pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya kita juga melibatkan atau mendengarkan dari berbagai pihak. Artinya meaningful participation juga menjadi bagian yang terus kita dorong. Setiap waktu, setiap saat kita juga selalu berprogres, sejak bahkan tadi seperti disampaikan Bu Ice dan juga Pak Nahar, bahwa begitu undang-undang ini disahkan dan kemudian diundangkan pada tanggal 9 Mei setahun yang lalu, tentunya kita juga tidak pernah berhenti, kita langsung berprogres, bahkan juga ada beberapa terobosan yang kita coba di tahun 2022 sebelum kemudian lahir sebuah legal standing yang masuk dalam Proksun, ya, Proksun sebagai keputusan Presiden nomor 25 dan 26 tahun 2023 yang kemudian menjadi dasar di dalam kita bekerja memastikan apa yang menjadi konsep dari peraturan pelaksana ini kemudian kita breakdown dalam aturan-aturan normatif baik itu dalam RPP ataupun Perpres. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Deputi bahwa prosesnya saya tidak akan menyampaikan lagi prosesnya dan highlight ini sama semuanya dari proses yang awalnya adalah 10 peraturan pelaksana kemudian dilakukan simplifikasi yang kemudian pada akhirnya menjadi 3 PP dan 4 Perpres. Namun demikian teman-teman media bahwa dipastikan bahwa alasan simplifikasi ini tetap sejalan dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden bahwa penting ada sebuah deregulasi dengan melakukan apa artinya gabungan-gabungan beberapa aturan-aturan pelaksana yang itu memiliki keterkaitan secara substantif. Namun demikian, ini tentunya tidak mengurangi makna, tidak mengurangi tujuan amanat dari Undang-Undang TPKS, baik itu ataupun dalam proses implementasinya. Ini jadi proses ini juga kita lakukan pada saat itu muncul sebelum ini resmi menjadi sebuah keputusan Presiden dalam Proksun, kami juga sudah melakukan langkah-langkah terobosan, melakukan inovasi, melakukan berbagai upaya percepatan dengan mencoba menggabungkan mana yang itu memiliki terkaitan erat dan kemudian juga sama akhirnya 7 PP dan 7 Perpres, 3 PP dan 4 Perpres. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Deputi bahwa dalam proses mekanisme penyusunannya tentunya ada tahapan-tahapan yang dilakukan dan di pengantarnya tadi Bu Karo menyampaikan ada tahapan-tahapan dalam 1 tahun berjalan dalam sebuah pembentukan perundang-undangan tentunya juga dilakukan melalui tahapan-tahapan monitoring tadi yang disampaikan. Ada tahapan dari mulai tahapan B03, B06, B09 sampai B12 tentunya. Tahapan-tahapan itu juga dipenuhi atau harus diisi dengan persiapan-persiapan secara administratif sembari dalam proses-proses paralel yang tentunya dilakukan diskusi-diskusi yang melibatkan panitia antar kementerian. Saat ini sudah dalam tahapan menjelang B06, artinya persyaratan-persyaratan secara administratif juga menjadi perhatian dari kami selaku pemprakarsa dari peraturan-peraturan pelaksana yang ada. Dalam tahapannya juga kemudian ini dikuatkan dengan keputusan-keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak terkait dengan 5 aturan pelaksana yang memang pemerakarsanya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. SK inilah yang kemudian
menjadi dasar bekerja bagi panitia antar kementerian yang beranggotakan para wakil-wakil pengambil keputusan dari kementerian lembaga yang kemudian secara intens mendiskusikan proses-proses atau muatan secara substantif dari apa pokok-pokok yang menjadi aturan dari baik itu RPPres ataupun RPP. Tentunya prosesnya sama, dinamikanya sama dengan tahapan-tahapan evaluasi yang ketat. Tentunya kami dari dua kedeputian, dari Deputi PHP ataupun Deputi PKA juga melakukan hal yang sama. Proses ini sampai dengan tahapan saat ini kita juga sudah intens dalam tahapan di level pembahasan panitia antar kementerian. Jadi tahapan-tahapan ini kita lakukan secara paralel, secara simultan untuk bisa mendapatkan pengayaan yang lebih detail dari muatan substansi yang kita harapkan nanti menjadi landasan implementasi atau operasionalisasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS ini. Beberapa hal yang menjadi esensi utama tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Deputi, khususnya yang menjadi mandat atau tugas kami di Kedeputian Bidang Pelindungan Hak Perempuan. Salah satunya adalah terkait dengan rancangan peraturan pemerintah tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang terkait kami menyebut ada 4P yang terkait dengan penanganan, pelindungan, pemulihan, dan juga tahapan-tahapan yang terkait dengan upaya-upaya nanti juga ada upaya bagaimana sebetulnya dalam sisi yang lain ketika di hilirnya adalah memikirkan terkait dengan pemberdayaan. Namun demikian sekali lagi 3P ini menjadi esensi utama dari proses pembahasan aturan-aturan pelaksana dari Undang-Undang TPKS. Dalam proses perjalanannya seperti tadi kami sampaikan, tahapan-tahapan baik itu dalam menentukan draft atau RPP dan RPPres ini kami juga melibatkan beberapa kementerian lembaga, tentunya kementerian lembaganya juga tidak jauh berbeda karena sekali lagi ini ada benang merah satu sama lain antara pasal-pasal ataupun antara peraturan-peraturan yang nanti terkait dalam RPP ataupun RPPres. Ini beberapa kementerian lembaga yang nantinya terkait dengan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang terkait dengan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban. Kembali merujuk kepada apa yang menjadi muatan langsung dari Undang-Undang TPKS, bahwa pencegahan ini menjadi bagian yang khusus sebagai hulu dalam konteks kita melakukan pencegahan dan penanganan dari tindak pidana kekerasan seksual ini. Dalam Undang-Undang TPKS sendiri secara tegas disebutkan bahwa pencegahan ini akan melibatkan semua sektor pembangunan. Artinya semua kementerian lembaga terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya di dalam memastikan bahwa upaya pencegahan ini dilakukan secara masif dan secara berkelanjutan, dan ini tentunya akan menjadi bagian di dalam memastikan adanya konvergensi program dan anggaran masing-masing kementerian dan lembaga. Artinya dengan dinamika kekerasan seksual yang demikian yang semakin marak tentunya dengan lokus, dengan jenis yang beragam, ini tentunya juga menjadi bagian bagaimana masing-masing kementerian lembaga berkontribusi dalam pencegahannya. Dalam prosesnya juga demikian, dalam penanganan, ini juga menjadi bagian yang sangat penting ketika ada tadi sampaikan Pak Deputi bahwa esensi dari undang-undang ini adalah memberikan kepentingan terbaik bagi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk bisa mendapatkan layanan secara cepat, tepat, dan komprehensif. Tentunya ini juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan bagaimana nanti di dalam konteks pencegahan tindak pidana kekerasan seksual ini tentunya juga menjadi bagian yang kita lakukan secara kolektif kolegial. Nah, terkait dengan hal-hal prinsip dari peraturan pemerintah ini tentunya nanti juga memastikan bahwa di dalam pemberian hak-hak korban ini juga menjadi esensi utama nantinya bagaimana memastikan bahwa ketika pemberian hak korban ini juga memastikan kepentingan yang terkait dari korban dan tentunya di dalam beberapa hal yang terkait dengan informasi-informasi kepada korban, misalnya terkait dengan bagaimana korban harus mendapatkan hak atas informasi, kemudian korban juga harus mendapatkan hak-hak atas pelindungannya. Nah, ini juga menjadi bagian yang penting terus dilakukan. Jadi ini menjadi prinsip utama dari kerangka apa yang akan dilakukan di dalam
upaya untuk melakukan pencegahan TPKS ini serta penanganan pelindungan dan pemulihannya. Dari esensi atau dari tahapan proses dinamika yang kami lakukan sampai dengan saat ini, RPRPS ini nanti karena ini menjadi gabungan dari 4 sekaligus dari aturan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang TPKS, tentunya ini juga akan memuat secara komprehensif pasal-pasal yang terkait dengan bagaimana nanti kita mengatur tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, bagaimana pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, bagaimana mekanisme pemantauannya, bagaimana kerjasama yang akan dibangun, dan seterusnya. Jadi ini menjadi bagian yang terus kita dorong. Masih yang tadi Mbak Wida. Jadi bagaimana memastikan langkah-langkah ini menjadi sangat penting, dan kemudian juga memastikan bagaimana ada pendidikan dan pelatihan, kemudian ada mekanisme pendanaannya seperti apa, kemudian juga tentunya ada pasal-pasal yang kemudian juga menjadi komitmen dari kita semuanya terkait dengan pentingnya pencegahan serta penanganan pelindungan dan pemulihan korban. Beberapa hal yang juga terus menjadi substansi dalam pendalaman materi di dalam apa artinya dalam pembahasan di PAK, misalnya bagaimana nanti pelaksanaan pidana tambahan kepada terpidana perkara TPKS, mengenai substansi pelaksanaan pelindungan sementara, kemudian juga mengenai substansi pelaksanaan pemeriksaan saksi, kemudian juga mengenai pelaksanaan putusan terhadap perkara TPKS dan sebagainya. Pagi tadi kebetulan kami juga bertemu dengan teman-teman dari jaringan masyarakat sipil yang juga turut mengikuti proses dari pembahasan RPP dan RPRPres ini. Banyak sekali usulan-usulan yang tentunya juga menjadi masukan yang sangat konstruktif di dalam membangun perspektif yang sama dalam upaya kita memastikan siapa berbuat apa dan peran-peran signifikan yang akan dilakukan oleh masing-masing, baik itu di tingkat kementerian, lembaga, dan juga sektor-sektor yang lainnya. Tentunya ini juga menjadi bagian yang sangat dinamis, jadi nanti bisa saja apa yang sudah kita rumuskan ini berkembang dari sisi pasal-pasalnya, dari sisi bab-bab dan batang tubuh yang nanti juga tentunya akan menjadi dinamika dalam proses pembahasan dari setiap tahapan di panitia antar kementerian. Beberapa hal yang kemudian juga menjadi menarik tentunya dalam proses pembahasan di PAK ini, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, tentunya adalah bagaimana sebetulnya konteks ketika pemulihan misalnya, karena ini juga selain hak korban, juga ada hak keluarga korban dan juga hak saksi. Nah, ini yang juga menjadi perhatian tadi dalam diskusi yang menarik dengan teman-teman di jaringan masyarakat sipil, bahwa peran pendamping yang selama ini juga intens melakukan pendampingan kepada korban di lapangan, seringkali pendamping juga mendapatkan ancaman-ancaman, mendapatkan pressure, mendapatkan tekanan dari berbagai pihak ketika melakukan pendampingan kepada korban. Tentunya juga harus dipikirkan bagaimana kita juga bisa memberikan perlindungan kepada para pendamping. Kemudian di dalam mekanisme secara keseluruhan dari proses tahapan dari RPP ataupun RPRPres dari Undang-Undang TPKS ini, juga pelibatan lembaga layanan milik pemerintah, keterlibatan juga lembaga layanan berbasis masyarakat. Ini yang juga menjadi catatan penting, juga bagaimana nanti ketika Undang-Undang TPKS juga memberikan perhatian kepada ketika korbannya adalah disabilitas. Bagaimana memastikan akomodasi yang layak, kemudian bagaimana memastikan para disabilitas ini, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang setara, hak yang sama untuk mendapatkan penanganan ketika korban juga adalah penyandang disabilitas. Ini beberapa hal yang terus dinamis, yang terus kami kami diskusikan di tingkat panitia antar kementerian, dan ini saling kait mengait sampai dengan saat ini terus dinamis. Mudah-mudahan harapannya kita juga bisa menyelesaikan proses-proses diskusi ini untuk menuju ke tahapan selanjutnya. Nah, terkait dengan rancangan peraturan presiden. Terkait dengan rancangan peraturan presiden yang selanjutnya adalah rancangan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di pusat. Ini juga menjadi dinamika dan proses yang sangat dinamis, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, karena ini terkait dengan satu hal yang juga
pentingnya sinergi kolaborasi di tingkat pusat. Bagaimana penyelenggaraan di level pusat yang nanti juga melibatkan kementerian-kementerian lembaga menjadi bagian yang terus kita dorong bagaimana memastikan bahwa pelaksanaan ini bisa dilakukan dengan satu keterpaduan. Bagaimana masing-masing kementerian lembaga ini juga akan berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini tentunya juga dalam prosesnya setiap tahapan ini kami lakukan dengan pengayaan sebelumnya. Kami juga mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman jaringan masyarakat sipil, kemudian juga bagaimana kita juga melakukan exercise baik itu dilakukan dan simulasi baik itu dilakukan di level pusat ataupun daerah. Konsep dari penyelenggaraan pelayanan terpadu pelindungan perempuan dan anak yang kemudian akan difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan terpadu atas 3P yang tadi, pencegahan, penanganan, dan pemulihan ini juga tentunya nanti ada peran yang sangat signifikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, karena di sini tentunya dengan mekanisme pelaksanaan layanan yang tersebar dilakukan atau dikoordinasikan oleh masing-masing kementerian lembaga, tentunya harus ada kementerian yang mengkoordinasikan bagaimana penyelenggaraan layanan terpadu ini bisa dilakukan secara integratif. Tentunya ini menjadi penting karena di dalam Undang-Undang TPKS atau dalam amanat ini disebutkan bahwa menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Tentunya peran yang akan dilakukan nanti dari penyelenggaraan pelayanan terpadu ini adalah memastikan bahwa semua kementerian lembaga terlibat sekali lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tentunya juga akan melakukan langkah-langkah koordinasi sebagai kementerian yang ditunjuk untuk bisa melakukan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu ini. Tentunya ada dua hal, di satu sisi peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan, di satu sisi adalah sebagai koordinator, yang kedua adalah menjalankan tugas dan fungsinya yang memang ini adalah tugas sebagai penyelenggara layanan. Ini tentunya terkait dengan bagaimana saat ini kami mengimplementasikan tugas sebagai layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di tingkat kabupaten kota, di tingkat lintas daerah, lintas provinsi, dan internasional. Kemudian juga memastikan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tentunya ini menjadi bagian dari fungsi utama kami, tugas utama kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk bisa memastikan layanan ketika korbannya adalah perempuan dan anak. Di dua hal ini yang kemudian menjadi esensi penting dari Perpres tentang penyelenggaraan terpadu. Sekarang ini menjadi penyelenggaraan pelayanan terpadu, penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Kemudian yang menjadi catatan penting dari fungsi ketika melakukan koordinasi ini tentunya adalah bagaimana memastikan penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual ini bisa dilakukan dengan cepat, tepat, dan integratif dan tentunya terselesaikan. Ini menjadi esensi utama. Untuk itu nantinya dalam kapasitas sebagai koordinator, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga akan melakukan pemantauan. Tentunya pemantauan berbeda dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Deputi dalam konteks ketika ini adalah koordinasi yang besar. Ini adalah dalam konteks penyelenggaraan layanan terpadu. Jadi nanti sebagai koordinator dalam layanan penyelenggaraan layanan terpadu ini kita juga melakukan pemantauan atas kasus-kasus yang saat ini mungkin terjadi di satu lingkungan di kementerian atau di pusat. Nah, itu kita juga memastikan bagaimana nanti proses-proses ini bisa terselesaikan. Kemudian juga di dalam fungsi ini juga ada nanti pemantauan, kemudian juga evaluasi, tentunya sebagai bukti bahwa kita juga sebagai koordinator tentunya juga akan melaporkan kasus-kasus kekerasan ini tentunya kepada Bapak Presiden, Ibu Menteri sebagai koordinator. Sebagai bahan evaluasi ke depan bagaimana langkah-langkah selanjutnya dengan penanganan kasus yang terjadi di level pusat. Kemudian juga yang menjadi esensi utama dari Perpres tentang PPT 3P sekarang Pak Deputi menjadi karena dalam diskusi antar kementerian menjadi penyelenggaraan pelayanan terpadu untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Di irisan yang ada di dalam Perpres ini juga ada nantinya adalah pembentukan tim terpadu. Tim terpadu ini
menjadi salah satu bagian, sebetulnya adalah amanat salah satu pasal dari Undang-Undang TPKS, namun kita melihat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mekanisme penyelenggaraan pelayanan terpadu. Tim terpadu ini akan melibatkan 3 kementerian, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Tentunya ini akan melakukan asesmen bentuk-bentuk bantuan sosial, jaminan sosial, dan juga nanti terkait dengan jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Tim ini nantinya akan ditetapkan dalam bentuk ketetapan surat atau SK Menteri, tentunya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai koordinator dalam mekanisme penyelenggaraan terpadu pencegahan, penanganan, dan pemulihan di level pusat. Nah, ini beberapa hal yang menjadi esensi. Jadi nanti di dalam substantifnya, Perpres ini sekali lagi akan memperlihatkan bagaimana mekanisme penyelenggaraan layanan terpadu ini dilakukan secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak, berbagai kementerian lembaga terkait, namun tetap ada fungsi-fungsi koordinasi yang dijalankan. Sampai saat ini masih terdiri dari 6 bab dan 17 pasal. Mudah-mudahan nanti juga dalam proses yang dinamika yang terus berkembang, tidak akan berubah terlalu banyak, namun demikian kita tetap mengikuti atau mendapatkan masukan yang tentunya menjadi bahan pengayaan di dalam nanti terakhir sebelum nanti dari proses PAK yang kemudian akan dilakukan tahapan selanjutnya dilakukan proses harmonisasi, tentunya ini masih terus berkembang. Yang terakhir yang terkait dengan rancangan peraturan presiden tentang UPTD PPA. Ini juga menjadikan salah satu tugas yang juga menjadi sangat penting ketika nanti Undang-Undang TPKS juga mengamanatkan secara khusus bagaimana UPTD PPA dalam konteks pelaksanaannya sebagai unit pelaksana teknis untuk pelindungan perempuan dan anak di daerah. Tentunya ini juga menjadi bagian yang penting, prosesnya sama, bagaimana kita bisa menghasilkan satu Perpres, tentunya tahapan-tahapan yang kita lakukan, bahkan kita juga melakukan simulasi-simulasi untuk memastikan bagaimana kesiapan nanti daerah sebagai penyelenggara layanan terpadu di daerah, tentunya nanti juga bisa menyiapkan baik itu dari sisi kesiapan tempat sarana prasarana, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan anggaran, dan juga bagaimana mekanisme-mekanisme yang akan dibangun dengan tugas-tugas baru sebagai one-stop services dalam konteks penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Penyelenggaraan UPTD ini juga saat ini yang terpenting yang juga perlu diinformasikan kepada teman-teman sekalian bahwa sebetulnya sebagai kelembagaan yang artinya bukan kelembagaan baru, tetapi saat ini dengan mekanisme atau tambahan fungsi dari Undang-Undang TPKS yang dulunya adalah 6 fungsi, kemudian ditambahkan 5, artinya ada 11 fungsi yang harus dilakukan. 5 diantaranya adalah memastikan bagaimana nanti juga di hilirnya UPTD PPA juga melaksanakan asesmen kebutuhan korban bagi penyintas korban untuk juga mendapatkan rujukan atau layanan-layanan terkait dengan pemberdayaan sehingga korban juga memiliki kemandirian secara sosial ataupun secara ekonomis. Nah, terkait dengan hal itu tentunya penambahan fungsi ini tidak dipastikan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan layanan-layanan yang sudah tersedia pada saat ini, karena esensi utama dengan adanya UPTD PPA yang nanti akan menjadi one-stop services ini, kita ingin memastikan kalau dulu korban yang mobilisasi untuk mendapatkan layanan dengan Undang-Undang TPKS ini, khususnya kasus kekerasan seksual, korban kekerasan seksual, layananlah yang akan melakukan mobilisasi. Jadi konsep untuk memastikan bahwa korban untuk mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan akurat, ini akan nantinya juga menjadi bagian dalam memastikan bahwa UPTD PPA akan berperan untuk itu. Betul sekali, salah satu dari amanat undang-undang ini adalah kewajiban saat ini bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk membentuk UPTD PPA. Selambat-lambatnya 3 tahun, tetapi bagi daerah yang sudah membentuk 2 tahun adalah menjadi masa untuk melakukan revitalisasi disesuaikan dengan Undang-Undang TPKS ini. UPTD PPA
adalah bukan menjadi kelembagaan baru, artinya sebelum Undang-Undang TPKS sudah menjalankan fungsi untuk melakukan layanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dengan adanya tambahan fungsi dari Undang-Undang TPKS, tentunya ini akan menjadi sebuah tata kelola baru dari Undang-Undang TPKS. Jadi UPTD bukan untuk hanya melayani kasus-kasus kekerasan seksual, tetapi juga kasus-kasus lain yang terkait dengan kasus-kasus kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan dengan korban adalah perempuan dan anak. Tentunya ini menjadi bagian yang terus kita dorong bagaimana memastikan dalam fase 2 tahun ini bagi yang sudah membentuk untuk juga siap menyambut dengan sistem tata kelola baru ini. Pelaksanaan UPTD ini nanti juga ada hal yang terkait adalah bagaimana melaksanakan layanan secara mandiri, artinya layanan-layanan 6 layanan dasar yang selama ini sudah dijalankan di dalam memberikan pelindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian juga mekanisme yang dibangun saat ini adalah bekerja sama dengan dinas atau unit terkait dalam penyelenggaraan layanan terpadu, kemudian juga bekerja sama dengan lembaga layanan berbasis masyarakat dan institusi lainnya. Tentunya ini bentuk-bentuk kerjasama adalah tadi kerjasama dalam bentuk sarana prasarana, dalam bentuk sumber daya manusia, kemudian dalam bentuk dukungan anggaran, kerjasama dalam tata cara penyediaan layanan, kerjasama dalam bentuk data dan informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan. Yang terakhir tentunya dalam mekanisme pembahasan atau dalam mekanisme kerja nanti UPTD karena masing-masing daerah memiliki karakteristik, memiliki kekuatan yang berbeda, baik itu dari sisi sumber daya manusia, kekuatan anggaran, dan sebagainya. Tentunya dalam pelaksanaan ini juga ada yang namanya bantuan kedinasan. Bantuan kedinasan ini adalah bagaimana nanti memastikan daerah-daerah yang satu dengan daerah yang lain saling memberikan backup, terutama untuk daerah-daerah yang terdekat ketika misalnya pemberian bantuan teknis, SDM, kemudian juga bantuan rujukan akhir, kemudian terkait dengan mekanisme-mekanisme yang harus dibangun antar daerah yang terdekat. Jadi bantuan kedinasan ini akan menjadi bagian yang juga mempercepat nantinya proses-proses penanganan kasus-kasus kekerasan seksual ini bisa tepat tertangani. Kemudian juga bagaimana nanti mekanisme yang dibangun tentunya pengelolaan informasi, kemudian juga bagaimana sistem berbasis elektronik dan semuanya ini akan menjadi bagian dalam konteks kita nanti memastikan bahwa UPTD akan menjadi satu konsep yang terintegrasi, yang tetap berkomunikasi dan juga bekerja sama dalam konteks layanan. Namun demikian tetap ini adalah di bawah koordinasi dari Satker Pengampu yang menangani pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Saat ini terkait dengan beberapa catatan, ini juga dinamis dan juga masukan-masukan dari berbagai pihak. Saat ini juga pembahasannya dalam kerangka bagaimana nanti pengorganisasian UPTD, bagaimana tata kerjanya, bagaimana standarisasinya, bagaimana informasi penanganan korban, bagaimana pemantauan, pendanaan, dan juga hal-hal lain yang nanti juga menjadi concern dari berbagai pihak terkait dengan penguatan dari UPTD PPA. Saat ini juga sudah sampai di dalam tahapan pembahasan di level panitia antar kementerian. Saat terus berprogres, mudah-mudahan ini juga sesuai dengan waktu yang ditentukan, kita semua bisa menyelesaikan ini tentunya dengan support dan dukungan dari semua pihak, termasuk juga rekan-rekan media, sangat penting di dalam membantu kami menyampaikan kepada publik bahwa kita terus berproses di dalam penyiapan materi-materi yang terkait dengan aturan turunan ini supaya nanti juga memastikan bahwa undang-undang TPKS ini bisa diimplementasikan secara maksimal di lapangan. Demikian Bu Karo, beberapa hal terkait dengan progres sampai dengan hari ini, tentunya proses-proses tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan dan juga mudah-mudahan secepat mungkin kita bisa seperti tadi harapan-harapan dan tahapan-tahapan yang juga menjadi concern kita bersama untuk bisa menjawab persoalan-persoalan dari apa yang diinginkan dari Undang-Undang TPKS ini bisa terselesaikan. Jadi sekali lagi, pasca Undang-Undang ini diundangkan tentunya berlaku sah dan mengikat. Ini juga menjadi bagian yang penting yang harus kita sepakati, dan juga tentunya kita masih punya rambu-rambu di dalam nanti proses menyelesaikan ini supaya secara substansi kita juga optimal, berkualitas, namun dari sisi proses pembentukannya pun kita bisa mengikuti tata cara prosedur yang harus dilakukan.
Demikian, terima kasih Bu Karo. Saya kembalikan kepada Bu Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deputi. Rekan-rekan jurnalis sekalian, itulah berbagai terobosan dan keunggulan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang efektivitasnya sudah disampaikan oleh Ibu Deputi PHP maupun Pak Deputi PKA dalam menanggulangi atau menyelesaikan aturan-aturan turunan, baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang perlu dipercepat mendekati B06, bukan hanya cepat tapi harus aplikatif dan berdasarkan penyusunan peraturan perundang-undangan. Setahun sudah Undang-Undang TPKS ini dilahirkan dan harus dibarengi dengan komitmen yang kuat dari pemerintah seperti semua progres yang sudah dijelaskan oleh kedua deputi untuk melahirkan sejumlah aturan pelaksanaannya agar upaya negara melindungi setiap warga negara dari ancaman tindak kekerasan seksual segera terwujud. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah melakukan berbagai upaya advokasi undang-undang TPKS, mulai dari penyusunan regulasi, penguatan efektivitas kelembagaan, sosialisasi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat, serta penguatan jejaring antar pemerintah dan komunitas media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. Untuk itu, kami mempersilahkan waktu kepada kakak-kakak jurnalis atau teman-teman jurnalis untuk bertanya kepada Pak Nahar, juga Ibu Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. Disilahkan kepada rekan-rekan jurnalis menyebutkan nama dari siapa dan ditujukan kepada deputi yang mana. Rekan-rekan jurnalis, ada yang mau bertanya, silakan. Kami berikan waktunya untuk penanya 3 pertama. Di chat mungkin ada. Di chatting juga belum ada pertanyaan. Silahkan. Mbak Dian mungkin dari Waspada, dari Media Indonesia, disilahkan. Dari Kompas. Rekan-rekan media yang ingin bertanya, disilahkan. Bagian dari Waspada, dari Media Indonesia. Partisipannya ada 19 orang. Disilahkan rekan-rekan media yang ingin bertanya. Eh, Bu, ada yang bertanya di chatting, izin memastikan saja secara garis besar, berarti aturan-aturan saat ini masih di tahap pembahasan kementerian lembaga. Lalu target pencapaiannya bagaimana? Mungkin bisa dijawab oleh Bu Ratna dan Pak Nahar. Di chatting ada yang bertanya dari Media Indonesia, memastikan saja secara besar berarti aturan-aturan saat ini
masih di tahap pembahasan antar kementerian lembaga. Bagaimana target penyelesaiannya? Maksudnya aturan turunannya. Oke, disilakan Bu Ratna dan Pak Nahar. Iya, iya saya dulu. Jadi eh, tentu sesuai dengan dasar yang sudah kita terima melalui Kepres 25 2022 gitu ya, dan 26 tahun 2022, ya tentu ini harus diselesaikan tahun 2023 karena judulnya kan Proksun, PP, dan Perpres 2023. Namun demikian, maka penegasannya adalah bahwa eh, KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, sesuai dengan arahan Ibu Menteri, tentu kita berharap tidak sampai akhir tahun ini penyusunannya sudah bisa dirampungkan bulan Juni ini gitu ya. Jadi proses, misalnya tadi Bu Deputi kan menegaskan ya bahwa dari mulai draft, lalu kemudian masih setiap pasal substansi itu apakah sudah pas atau tidak gitu ya, apakah misalnya harus digabung antar pasal, lalu kemudian itu sudah didiskusikan dalam proses pembahasan di panitia antar kementerian lembaga. Kita mengharapkan eh, Juni ini bisa kita rampungkan gitu ya. Paling tidak yang di Bu Ratna ada 3, yang di kami ada 2 gitu ya. Dan informasi barusan juga dari Kepala Biro Hukum Kemenhukam Bu Cahyani juga bahwa dua eh, dua peraturan pelaksana terkait dengan PP dan Perpres juga sudah masuk tahap pembahasan di panitia antar kementerian lembaga. Jadi kalau kalau kami mengikuti kemarin sampai tahap terakhir itu sebetulnya dari sisi pembahasan per pasalnya itu sudah selesai gitu ya. Jadi ini yang tinggal merapikan aja 1 bulan ke depan dan kita berharap bulan Juni ini sudah bisa maju ke prareharmonisasi dan harmonisasi dan selanjutnya bisa dimajukan ke Bapak Presiden. Ini Bu Ice yang pengantar dari saya. Terima kasih. Makasih Pak Nahar. Bu Ratna ada yang ditambahkan, disilakan. Iya, sama Bu Karo memang, dan tentunya juga terima kasih. Ini juga kita 3 pihak ya, artinya memang dari Satker selaku mengawal secara substantif dan juga dari sisi proses tentunya juga teman-teman Biro Hukum. Terima kasih Bu Ijaz juga selalu mengingatkan justru ini menjadi penting karena tadi ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan, proses-proses jadi penyiapan secara substansi dan penyiapan secara mekanisme prosesnya. Tadi seperti disampaikan bahwa ada tahapan-tahapan, keinginan kita secepat, Bu Menteri, tentunya Ibu Menteri mengharapkan secepat mungkin, tetapi juga mengingatkan bahwa apapun yang kita hasilkan juga kualitas menjadi pertimbangan dari apa yang menjadi concern dari peraturan pelaksana ini. Jadi baik secara waktu, tepat waktu, namun juga tetap mempertimbangkan kualitas yang nanti juga akan dihasilkan dari rancangan-rancangan, baik itu peraturan pemerintah ataupun rancangan peraturan presiden yang menjadi amanat dari Undang-Undang TPKS ini. Dinamika terus berjalan ya Pak Deputi ya, ini terus berjalan. Namun demikian dalam proses-proses juga dinamikanya juga berbeda. Tentunya di panitia antar kementerian kita juga melakukan screening-screening, melakukan pembahasan-pembahasan secara intensif dengan memperhatikan berbagai masukan dari berbagai pihak. Namun demikian juga hal yang juga penting dalam proses di panitia antar kementerian ini juga melakukan harmonisasi supaya nanti juga antar peraturan yang sudah ada ataupun yang nantinya juga akan menjadi menjadi rujukan dipastikan untuk tidak tumbang tindih. Ini yang juga menjadi catatan sama halnya ketika kita dulunya menyusun undang-undang ini. Jadi juga antar peraturan pelaksana
baik itu PP ataupun Perpres yang sudah ada di masing-masing kementerian, lembaga yang menjadi pedoman di dalam penyelenggaraan mekanisme penanganan pencegahan, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan pemulihan korban itu juga menjadi rujukan bagi kami untuk melakukan sinkronisasi. Jadi dalam proses tahapannya pun juga sampai tahapan di dalam proses-proses melakukan tidak terjadinya tumpang tindih antara peraturan pelaksana yang satu dengan peraturan pelaksana yang lain. Itu Bu Ice Iya. tambahannya. Terima kasih Bu Ratna dan Pak Nahar. Iya, rekan-rekan jurnalis sekalian, itulah usaha atau komitmen pemerintah sebagai leading sektor yang terus bergerak cepat untuk merumuskan aturan turunan, baik PP dan Perpres, bagaimana yang sudah dijelaskan oleh Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Panahar dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Ibu Ratna. Jika rekan-rekan jurnalis ingin bertanya lagi, disilakan. Baik Bu Ice, saya Dian dari Waspada Bu. Mohon maaf tidak bisa menyalakan video Bu, sinyal. Ya, ya, Iya, jadi silakan. iya Bu. Bu Ratna dan Pak Nahar, selamat siang. Saya cuma ingin bertanya bagaimana koordinasi dengan daerah sejauh ini sebagai ujung tombak pelaksanaan aturan turunan dari TPKS ini, Undang-Undang TPKS. Apakah sudah berjalankah terkait dengan tadi ada beberapa eh, jelas semua pelaksanaannya itu nanti di daerah. Mohon jawabannya Pak atau Bu Ratna. Makasih Bu Ice. Makasih Mbak Dian. Disilahkan Bu Ratna dan Pak Nahar untuk langsung menjawab. Iya, nanti mungkin dilengkapi gantian ya Bu Astrid. Kita saling melengkapi di berdua dan juga nanti juga Bu Karo tentunya. Ya, khususnya karena ini ada pelaksanaan di leveling daerah, usaha utamanya terkait dengan unit pelaksana teknis daerah PPA, UPTD PPA. Seperti tadi kami sampaikan, Mbak Dian, terima kasih banyak selalu memberikan inspirasi-inspirasi dan mengingatkan kita bagaimana nantinya ketika daerah sebagai pelaksana juga siap untuk menerima apa namanya mandat ini. Jadi betul sekali bahwa kesiapan daerah ini juga kami juga memastikan nantinya khususnya untuk UPTD PPA, kami juga memastikan komunikasi kami dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini menjadi sangat penting karena dalam mengawal proses-proses nanti terkait dengan bagaimana pemuatan kelembagaannya, bagaimana mengisi sumber daya manusianya, kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana, dan juga memastikan mekanisme kerjasama koordinasi yang harus dilakukan baik itu oleh Satker yaitu Satker Pengampu Dinas Pengampu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan khusus untuk layanan tentunya adalah kerjasama yang dilakukan oleh UPTD dengan lembaga layanan milik pemerintah lainnya baik itu UPT Teknis, kemudian UPT Teknis Sosial, kemudian dengan UPT Kesehatan, kemudian juga dengan UPPA, kemudian juga dengan lembaga layanan berbasis masyarakat, institusi lainnya yang ini juga menjadi kesiapan. Tadi juga yang saya sampaikan Mbak Dian bahwa nanti ada mekanisme bantuan kedinasan. Ini yang juga nanti diharapkan menjadi ruang untuk saling membackup, saling membantu dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual ini antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tentunya progres dan sekali lagi karakteristik daerah berbeda-beda. Ada yang memang sudah memiliki sarana prasarana, ada yang belum. Nah, ini yang juga nantinya dengan ruang atau aksesibilitas adanya bantuan kedinasan ini persoalan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual tidak tertunda atau mengalami delay karena hanya keterbatasan SDM dan sebagainya. Layanan rujukan akhir tentunya juga akan menjadi mekanisme yang terus kami bangun dengan teman-teman di daerah. Memastikan bahwa hal-hal yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual ini tidak bisa ditunda. Hal-hal yang menjadi prioritas bagi apa namanya hal-hal yang menjadi bukan hal-hal yang menjadi perhatian publik, hal-hal yang menjadi perhatian nasional, tentunya ini juga kami pantau, kami lakukan langkah-langkah koordinasi dan untuk itu kemarin beberapa waktu yang lalu kami juga untuk memastikan kesiapan-kesiapan itu dari mulai sumber daya manusianya, kesiapan infrastruktur, kesiapan mekanisme yang harus dibangun dalam berkomunikasi, kami juga melakukan simulasi di beberapa provinsi
dengan UPTD yang ada di beberapa provinsi. Tentunya kami juga memastikan bahwa layanan itu akan berjalan nantinya, layanan tetap harus memberikan kepentingan terbaik bagi korban, layanan tetap harus berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan korban, kemudian juga harus bisa memberikan jawaban, harus bisa memastikan bahwa korban terlayani dengan baik. Jadi kami juga sudah berkomunikasi, termasuk tadi juga mendiseminasi pemahaman tentang urgensi dari Undang-Undang TPKS ini seperti apa, nanti juga mekanisme pelaksanaannya seperti apa, ini yang terus kami lakukan. Jadi mulai dari literasi, sosialisasi, ini terus kita lakukan sambil kita juga mengisi perangkat-perangkat operasionalnya adalah dalam bentuk Perpres ini, khususnya untuk mekanisme terkait dengan penyelenggaraan layanan terpadu, ini yang juga nanti interlink dengan bagaimana memastikan pelaksanaannya di daerah melalui UPTD PPA. Demikian mungkin Pak Deputi bisa menambahkan. Pak Nahar, disilakan. Ya, iya. Jadi ketika ditanya bagaimana pelaksanaannya di daerah, yang pasti undang-undang ini memberikan mandat bahwa daerah harus melaksanakan. Jadi menggunakan kata ada harus, ada menggunakan kata wajib gitu ya. Lalu bagaimana kalau dikaitkan dengan kan masih ada 7 peraturan pelaksana yang belum dilaksanakan. Nah, ini kembali lagi bahwa misalnya ada 5 ketentuan yang merujuk tentang pentingnya eh, peraturan daerah melaksanakan undang-undang TPKS ini. Lalu kemudian juga apakah yang 5-5-nya ini terkait dengan kebutuhan 7 peraturan pelaksana yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama soal eh, eh, pengertian gitu ya, di undang-undang ini kan sudah clear ya bahwa ketika bicara soal pemerintahan daerah itu bicara soal kewenangan otonom, daerah otonom, lalu kemudian juga penyelenggara di daerah, lalu kemudian tentu sebagai penyelenggara di daerah bahwa eh, ini bukan persoalan hanya persoalan penegakan hukum saja, tetapi juga ada nanti ya bahwa undang-undang ini menegaskan tentang tadi salah satunya adalah bahwa daerah juga punya kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan TPKS gitu ya, secara terpadu dan lain-lain. Lalu kemudian juga melaksanakan penanganan, perlindungan dan pemulihan. Nah, ini juga harus jalan. Nah, artinya bahwa tugas-tugas yang sudah diberikan mandat ini daerah bisa melaksanakan. Hanya, hanya tadi yang Bu Deputi sudah sampaikan, eh, tanggung jawab atau kewajiban untuk membentuk UPTD PPA. Itu berarti sisanya yang belum membentuk harus membentuk. Yang sudah dibentuk maka disesuaikan gitu kan. Jadi tanggung jawabnya itu dan sejak proses undang-undang ini mau disahkan, tentu Kementerian Dalam Negeri, Pak Mendagri juga sudah mempush agar ini terus bisa diwujudkan. Jadi ini terus berproses. Lalu kemudian juga ada penegasan tentang pemerintah daerah juga wajib menyelenggarakan diklat gitu ya, diklat TPKS, pencegahan dan penanganan TPKS bagi APH, tenaga layanan pemerintah maupun pemerintah di pusat maupun di terutama di daerah dan tenaga layanan berbasis masyarakat. Nah, ini artinya bahwa diklatnya memang perlu peraturan presiden gitu ya. Tapi bukan berarti ini akan mengganggu proses itu. Betul, diklat ini penting karena contoh misalnya begini, APH ketika misalnya belum punya perspektif soal perempuan dan anak gitu ya, atau korban gitu kan karena ada korban juga yang laki-laki gitu. Lalu kemudian juga misalnya ada beberapa aturan yang perlu dilengkapi, maka soal metode kurikulum dan lain-lain memang ini baru bisa dilaksanakan kalau perpresnya sudah ada, tetapi bukan berarti ada akan mengganggu proses penegakan hukum, tidak itu tidak. Jadi artinya bahwa ini tetap perlu dilaksanakan. Nah, hanya nanti tingkat kualitas dari pelaksanaan ini akan lebih baik. Sehingga ini bagian satu sistem di mana kalau peraturan pelaksana ini selesai, maka ini akan menguatkan sistem yang akan menjadi lebih
baik Ada. lagi, sehingga dengan adanya diklat nanti APH-nya semakin paham soal kekerasan seksual, tidak misalnya riwayat Betul. seksualitas Kasih ya. korban diungkap misalnya Ya. di depan sidang di ruang publik dan segala macam, itu juga menjadi penting memang diklat-diklat seperti ini. Nah, ini PR-PR ini yang perlu terus diselesaikan. Jadi penting memang ini bisa segera diselesaikan, tetapi jangan sampai mengganggu misalnya bahwa eh, pemahaman kita undang-undang ini baru bisa berlaku kalau seandainya PP-nya selesai. Jadi ada poin-poin yang eh, tidak jadi masalah, tetapi tadi misalnya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum, pendampingan dan lain-lain, misalnya akan lebih eh, lengkap lagi atau akan lebih optimal lagi kalau seandainya peraturan pelaksana ini bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi itu poin pentingnya, perlu segera ada peraturan pelaksana dan kita berharap sesuai dengan target kita bisa selesaikan, dan tentu juga dengan bantuan teman-teman media kita berharap juga bahwa undang-undang ini harus terus disosialisasikan, meskipun nanti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Ibu Deputi PHP akan terus secara masif akan melakukan sosialisasi tentang TPKS ini. Nah, sehingga nanti antara kebutuhan memberikan pemahaman dalam konsep baru penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual, di sisi lain juga kita ingin memastikan bahwa hak korban itu eh, bisa dijaminkan untuk dipenuhi. Salah satu contoh misalnya tang anu ko, apa pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, bahwa misalnya hakim atau tuntutan itu menyertakan restitusi, lakukan saja gitu. Jadi ini ya, tapi akan lebih sempurna lagi kalau seandainya peraturan pemerintahnya sudah selesai. Karena kalau misalnya peraturan pelaksananya sudah selesai, peraturan pemerintahnya sudah selesai, sama kita waktu kita belajar dengan pelaksanaan undang-undang Kebiri. Jadi PP-nya belum ada, tapi hakim sudah memutus. Eh, eh, ada sekitar 7 putusan hakim yang memutus Kebiri. PP-nya belum ada waktu itu, tapi hakim sudah menetapkan. Nah, prosesnya sedang berjalan, lalu kemudian eh, putusan hakimnya sudah ada, PP-nya kemudian tahun 2020 sudah disahkan, artinya putusan hakim itu sah gitu ya, dan tinggal menunggu proses pidana pokok itu diselesaikan. Jadi artinya kalau nanti yang bayar restitusinya nggak sanggup, lalu kemudian hanya sebagian saja yang perlu diatur dalam kompensasi. Tadi istilah luar biasa menurut Bu Ice itu, karena undang-undang ini sudah menyamakan korban kekerasan seksual itu sama dengan korban kejahatan kemanusiaan gitu ya, HAM berat gitu ya, dan korban jaringan terorisme. Jadi udah memang kasus luar biasa. Nah, maka ketika pelakunya tidak sanggup membayar atau bayar setengahnya saja, sehingga korban nanti haknya terkurangi, maka nah ini negara hadir melalui DBK itu. Jadi dalam undang-undang ini penegasannya bahwa yang semula pelaku hanya bisa melaksanakan restitusi, kewajiban membayar restitusi, tetapi undang-undang ini menegaskan bahwa korban meskipun pelakunya tidak sanggup membayar, maka hak kompensasinya bisa diberikan. Jadi ini antara kalau sudah ada peraturan pelaksananya dengan yang belum. Jadi artinya bahwa hakim sudah bisa melakukan putusan-putusan berdasarkan undang-undang. Demikian, Bu Ce. Terima kasih. Terima kasih Pak Nahar dan Bu Ratna yang sudah memberikan jawaban kepada pertanyaan dari Mbak Dian Waspada. Rekan-rekan jurnalis, saya masih memberikan waktu sekitar 5 menit lagi untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada Deputi siapa. Pertanyaannya terkait apa? Disilakan.
Waktu menunjukkan pukul 15:06. Sekali lagi saya mempersilahkan rekan-rekan media, kakak-kakak media, silakan bertanya kepada dua narasumber yang luar biasa yang memang sebagai pengampu untuk turunan dari Undang-Undang TPKS atau delegasi turunan dari Undang-Undang 12 2022. Disilakan rekan-rekan jurnalis. Rekan-rekan jurnalis ada yang masih mau bertanya? Kayaknya sudah Oke. sudah Ya, terbiasa dengan TPKS, jadi kayaknya iya, sudah aman itu. iya, siap. Terima kasih. Kami dari Biro Hukum dan Humas mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Pak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, dan Ibu Ratna sebagai Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan yang telah bersedia menjadi narasumber dan menyampaikan pemaparan materi terkait dengan delegasi turunan dari Undang-Undang TPKS serta progresnya dan sudah menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa wartawan dalam media talk kita di siang hingga sore hari ini jam 15:08. Dan Undang-Undang TPKS ini adalah setelah disahkan, undang-undang menjadi payung perlindungan korban kekerasan seksual untuk mencegah sekaligus memutus rantai kekerasan seksual. Efektivitas daripada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mesti diletakkan pada koridor kemampuan hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di negeri ini. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga, yang menargetkan penyelesaian peraturan turunan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat rampung di pertengahan tahun 2023, tepatnya di B06. Karena rancangan peraturan pelaksana dari Undang-Undang TPKS ini masih terus berproses dalam pembahasan di yang dilakukan oleh kedua deputi dan berharap inilah yang akan menjawab tantangan dari Undang-Undang TPKS sebagai kejahatan paling serius atau graviora delicta. Terima kasih buat kehadiran rekan-rekan jurnalis. Selamat menjalankan rutinitas selanjutnya. Sukses buat semuanya. Semoga niat baik kita untuk menyelesaikan regulasi turunan daripada Undang-Undang TPKS ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sepakat untuk mengatakan bahwa tidak ada lagi kekerasan seksual yang memang akan melanggar hak asasi manusia, tapi melalui regulasi kebijakan ini akan terwujud pelindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual secara paripurna. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Talk ini selesai. Selamat sore.